Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi. Kita kembali menyapa Pak Joni dan juga Pak Khayam. Pak Joni. Ya. Ya, Pak Joni, ternyata banyak ini kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk bisa merealisasikan stimulus-stimulusnya, administrasi, kekhawatiran, dan juga masalah lockdown ini. Nah, tapi dari pelaku usaha sendiri, kira-kira stimulus seperti apa yang sangat dibutuhkan saat ini dan dipercepat realisasinya? Kira-kira stimulus seperti apa nih, Pak? Jadi kalau menurut saya kan gini, kalau masalah mengenai perizinan udahlah, perindustrian kayaknya kalau buat industri faktur sangat cepat, reaktif, bagus. Tapi yang masalahnya kan jelas lah bahwa perusahaan yang industri manufaktur ini dengan new normal ini nggak bisa full kapasitas. Nah, ada beberapa yang harusnya yang saya katakan, misalnya kemudahan impor sudah dilakukan, pajak sudah, mungkin listrik atau yang hal-hal. Jadi kalau kita ngelihat dari segi perusahaan, masalah kesehatan itu haruslah, itu mutlak. Sekarang ini kan dilematisnya gini, kita dengan adanya pembukaan ini atau dengan adanya relaksasi ini, malahan kan kita menakutkan itu COVID-nya meningkat, ya kan? Itu selalu kan kalau di pabrik-pabrik tertentu itu standar operation ya, begitu ada yang terjangkit itu pabriknya bisa ditutup. Nah ini bagaimana kita menjaga hal-hal ini dan kita kan nggak bisa nahan orang-orang untuk pergi ke pasar segalanya. Jadi kalau menurut saya adalah bagaimana kesehatan ini harus jaga. Jadi pemerintah dalam hal ini bagaimana harus bertindak tegas lah. Bagaimana, apakah dengan pemeriksaan yang lebih lanjut atau yang kedua adalah tegas di dalam hal misalnya protokol COVID ini harus jalankan. Misalnya kalau yang nggak pakai masker didenda, ditangkap atau diapalah. Karena masalahnya ini sekali ada kejadian ini akan stop di dalam perusahaan-perusahaan yang SOP-nya, terutama perusahaan-perusahaan yang multinasional. Dan yang ketiga yang saya katakan di sini adalah bagaimana kita kan boleh dikatakan tidak dalam keadaan normal. Jadi contohnya ya salah satunya inilah kan kita lagi menunggu yang namanya Omnibus Law. Di mana kalau sekarang ini kan peraturan sangat ketat ya, terutama masalah dengan karyawan segala macam. Misalnya sekarang ini sih nggak ada masalah lah, kita duduk dengan teman-teman semua di asosiasi mengatakan kita duduk dengan union itu sangat baik. Pokoknya yang penting mereka kerja dan dapat nafkah segala macam dan tidak terlalu terlalu getas segala macam. Ya, jadi menurut saya Pak Joni, yang harus dibantu di pemerintah itu adalah ada beberapa hal-hal yang biaya ini tolong diperhatikan. Misalnya biaya listrik, itu bagaimana caranya? Apakah kita bicarakan sesuatu, misalnya dulu kan Kadin telah meminta supaya tidak ada abodemen lagi, ya kan? Jadi yang namanya ya udah sesuai dengan pemakaian aja berapa, tidak ada yang namanya pada waktu titik paling tinggi atau gimana gitu, itu listrik. Yang kedua juga masalah mengenai yang dikatakan Pak Joni, masalah ini juga dilematis buat kita. Logistik gitu kan. Sekarang ini kan kita kalau masuk daerah kemana segala macam itu kan ada pemeriksaan, ya kan, transportasi keluar segala macam. Nah, emang ini dilematis gitu, karena masalahnya kan di pabrik itu segala yang paling penting adalah manuver gitu. Jadi manuver atau istilahnya logistik. Ini kan masuk ke daerah mana ada masalah apa. Kita mau keluar kota sekarang kan susah karena pergi ke misalnya domestik aja kita kan harus ke airport paling sedikit 3-4 jam. Ada periksa ini periksa. Ya dilematis. Saya juga kalau ngomong ke teman-teman itu harus dilakukan. Kalau sampai kejadian repot. Tapi kan di lain pihak juga membuang waktu segala macam. Dan yang ketiga ya menurut saya yang tadi apa yang sudah pemerintah janjikan atau bagaimana. Ya mohon maaf nih Pak Khayam. Saya tahu memang banyak sekali kendala-kendala. Tapi ya bagaimana apa yang dicanangkan itu harus dijalankan. Karena menurut saya itu 695 T atau 695,2 T itu menurut saya sudah minimum. Ya kan waktu itu Kadin kan tetap keluar dengan 1.600 T. Jadi menurut saya yang kita minta dari pengusaha atau dari Kadin, satu adalah bagaimana penanganan COVID ini secara serius, ya, karena kalau enggak ini akan terus menerus, ya kan.
mungkin salah satunya usulan supaya benar-benar law enforcement-nya atau tidak hanya dibikin peraturan, tapi kayaknya kok banyak yang nggak ditaatin, ya kan? Oke. Bagaimana pokoknya pemerintah penanganan masalah COVID. Baik, Pak Joni, saya langsung saya langsung tanyakan masalah mengenai kalau bisa pemerintah tuh membantu perusahaan-perusahaan ini, kan perusahaan ini dalam tidak normal, 50% kapasitas gitu. Kan, tapi kan kalau di perusahaan-perusahaan gede, listrik semua itu kan harus bayar penuh gitu. Nggak ada yang misalnya 50%, jadi maka itu pemakaian listriknya 50% gitu. Kan nggak juga. Nah ini bagaimana kita duduk sama-sama sehingga mengurangi beban perusahaan. Karena baik, Pak perusahaan Joni. Itu pasti kalau menurut saya langsung kita tanyakan ke Pak Hayam. Kapasitasnya kemungkinan. Pak Joni, baik, langsung saya tanyakan ke Pak Hayam apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni tadi. Ini Pak Hayam terkait dengan apa yang disampaikan Pak Joni, keluhan-keluhan dari para pelaku usaha ini, ketegasan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan ini nampaknya harus dikuatkan lagi begitu. Kemudian tidak ada abodemen lagi kalau untuk biaya listrik, harapannya begitu. Dan masalah logistik, ini kalau di bandara bisa 3-4 jam untuk menunggu di sana karena harus melalui protokol kesehatan. Dan juga tadi mengenai dana 695 triliun ini harus segera direalisasikan atau dicairkan anggarannya ini, Pak. Silakan Pak, tanggapan Anda. Ya, baik. Jadi memang sesuatu yang kita sudah rencanakan, khususnya Presiden dengan lewat sidang kabinet dan sebagainya. Nah ini memang kita sudah hitung keperluan minimum dari seluruh sektor sebenarnya, ya, termasuk sektor industri tentunya. Nah ini artinya sudah harus bisa dieksekusi, ya, segera gitu ya, karena ini sebenarnya tahap-tahap ini sudah kita mulai terjadi, ya, antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, ya, dan semua pihak. Jadi mulai dari restrukturisasi sebenarnya, ya, kemudian juga modal kerja itu yang paling penting nantinya, sektor-sektor mana yang bisa menggerakkan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pertanyaannya sektor mana aja yang bisa menggerakkan, itu sebenarnya yang punya kontribusi paling besar terhadap PDB, ya. Jadi itu adalah industri makanan minuman, kemudian industri kimia farmasi, industri alat angkut, ya, industri barang logam, dan industri tekstil dan pakaian jadi. Nah ini yang kalau khusus untuk manufaktur, inilah sebenarnya sektor-sektor ini. Nah, tapi yang paling utama tadi Pak Hayam yang disampaikan oleh Kadin adalah masalah ketegasan dalam menerapkan protokol kesehatan, karena pelaku usaha juga pasti khawatir ada pandemi gelombang kedua, kan bisa lebih parah lagi nanti para pelaku usahanya. Ini bagaimana ketegasan dari pemerintah? Terakhir ini Pak, singkat saja. Ya, jadi itu sebenarnya sudah waktu tahap pandemi itu sebenarnya pemerintah begitu ketat dalam menerapkan PSBB itu, ya. Jadi itu seharusnya di dalam tahap transisi ini, ya, atau new normal ini, itu harusnya tetap dijalankan, karena itu sebenarnya sudah habit yang udah pernah kita lakukan. Jadi ini harus tetap berjalan seharusnya. Jadi tidak ada pemerintah menginginkan itu tetap dilakukan secara ketat, tapi kita sudah juga membuka diri untuk terjadinya transaksi yang lebih besar lagi. Itu yang penegakan hukumnya Pak, sanksinya Pak. Sanksinya apakah harus diperberat lagi begitu bagi pelanggar dari protokol kesehatan ini? Betul. Jadi kita juga nggak segan-segan misalnya untuk misalnya mencabut, kalau dulu waktu tahap pandemi itu ada Yomki itu, ya. Jadi itu kita tegur untuk sementara, untuk kita berhentikan dulu selama beberapa hari dan sebagainya. Setelah mereka mengikuti lagi protokol kesehatan dan sebagainya, baru itu dilakukan lagi, ya, di sektor industri terutama. Itu yang harus kita lakukan secara rutin dan berkelanjutan. Baik Pak Hayam, saya ke Pak Joni terakhir, closing statement dari Pak Joni, silakan Pak Joni. Pak Joni? Ya. Pak Jadi kalau menurut saya penanganan ini nggak semudah yang membalikan tangan, ya. Menurut saya betul. Ini harus kerjasama antara pemerintah juga dengan pengusaha, di mana ini sangat penting. Kenapa menurut saya? Karena masalahnya kalau pemerintah industri juga nggak jalan, ya ini kan nggak akan
jalan lah ekonomi growth-nya ya kan. Jadi menurut saya tadi sudah saya katakan bahwa permintaannya sama tetap kayak Kadin, bahwa mohon kiranya bantu supaya COVID ini kalau bisa kita selesaikan secara tuntas, komprehensif. Kalau saya ngeliat kan, ya kita kan udah biasa dengan viral-viral gitu kan. Kalau kita ngeliatin ada restoran, ada pasar kelihatannya, dan kelihatannya yang paling sering kejadian itu yang dikatakan dari pasar atau dari tempat-tempat keramaian. Orang juga jenuh gitu. Menurut saya itu jenuh, tapi bagaimana ini harus diselesaikan atau law enforcement-nya harus ada. Oke, baik. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini, saya sih mengapresiasi dari perindustrian ya. Setiap kali kalau kita duduk sama-sama, apa yang kita bicarakan selalu dapat tanggapan positif. Jadi bagaimana karena perusahaan ini kan tidak dalam keadaan normal. Jadi untuk tidak keadaan normal, karena juga untuk kita menjaga ekonomi ke depan, harusnya bagaimana dibantu. Yang tadi saya katakan misalnya beban listrik, terus masalah mengenai peraturan logistik segala macam gitu kan ya. Dan yang ketiga menurut saya pemerintah tuh membantu, karena masalahnya kan nanti ada beberapa pasar-pasar, dan menurut saya ini bukan komplain gitu. Sudah dibantu banget lah. Jadi misalnya kita tahu negara kita atau kita duduk sama-sama, kita harus meng-create pasar baru kalau buat ekspor ya. Ini kalau buat ekspor kita harus meng-create pasar baru. Dan yang keempat mungkin ini buat ke depan ya. Ini adalah momentum yang baik untuk melakukan sesuatu. Dengan adanya COVID ini kita ngelihat bisnis ke depannya itu akan lebih bagus yang digital atau segala macam. Jadi menurut saya Pak Joni. Terima kasih banyak atas apa yang tadi sudah disampaikan, dan mudah-mudahan ada solusinya, dan juga kita tunggu nanti jurus jitu dari pemerintah untuk bisa kembali memulihkan ekonomi nasional. Terima kasih Pak Joni dan juga Pak Hayam sudah bergabung di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.